Tapi kalau kita membayangkan itu diterapkan untuk dengan metaverse tadi sebelum kita berkumpul dalam ruang kecil ini, kita dalam holding room sudah mendiskusikan itu. Kalau kita membayangkan kita ke supermarket, kita itu bisa mencari barang lebih mudah kalau ada misalnya bantuan dari ada search bot atau ada macam robot virtual yang membantu kita untuk mencari barang dan bahkan untuk mendapatkan informasi terkait. Ya, secara prinsip di dalam dunia virtual atau cyberspace itu ada kembarnya secara digital. Dan indahnya apa? Kita bukan saja bisa merencanakan lebih tepat sebelum kita memproduksikannya. Jadi itu yang sering terjadi, itu sudah lama ya. Kalau di dunia aerospace, waktu saya masih kerja di Boeing sebagai insinyur 30 tahun yang lalu ya, itu sudah kita membuat pesawat itu terlebih dahulu dalam komputer, kemudian kita coba-coba ini benar nggak desainnya gitu ya, sebelum kita buat. Diprediksikan oleh Dubai dengan adanya metaverse di kota mereka sendiri itu, ya insya Allah akan ada 40.000 job by 2030. Nah ini estimasi tentunya kita tidak tahu, tapi paling tidak ada referensi, ada pegangan ya. Jadi ini juga akan mencetuskan adanya lapangan pekerjaan yang terkait dengan metaverse tersebut. Which is a plane made in Indonesia. Nah sekarang mengenai metaverse. Bagaimana dengan metaverse ini? Setelah kita kaji di One Technas itu, kita lihat saat ini 3 hal. Pertama, smart city itu memang ini ada penyataan ya, jadi ini menurut beberapa orang termasuk ibu ini, smart city sebenarnya akan mendapatkan manfaat daripada metaverse. Lanjut. Nah ini ada satu konsep yang disebut sebagai digital twin city. Nah itu maksudnya apa? Kalau kita membayangkan kita membuat sesuatu ya, memang kita saat ini sesuatu itu bisa kota, bisa barang, bisa pesawat ya. Saya ini orang pesawat, mungkin tadi nggak diceritakan oleh Bapak, tapi saya kira banyak orang tahu ya. Saya ini orang pesawat sebetulnya. Jadi di darah saya bukan darah ini kerosin atau bahan bakar pesawat gitu ya. Jadi memang kalau kita sudah bisa menggunakan teknologi digital untuk merancang bangun sesuatu, ya secara prinsip di dalam dunia virtual atau cyberspace itu ada kembarnya secara digital. Dan indahnya apa? Kita bukan saja bisa merencanakan lebih tepat sebelum kita memproduksikannya. Jadi itu yang sering terjadi, itu sudah lama ya. Kalau di dunia aerospace, waktu saya masih kerja di Boeing sebagai insinyur 30 tahun yang lalu ya, itu sudah kita membuat pesawat itu terlebih dahulu dalam komputer, kemudian kita coba-coba ini benar nggak desainnya gitu ya, sebelum kita buat. Jadi bisa juga kita terapkan kepada kota. Sebelum kita mendesain, membuat, kita coba dulu ini benar nggak desainnya dalam dunia digital. Nah ini adalah digital twin. Tapi lebih lanjut lagi, kalau kita bayangkan misalnya pesawat, sebelum kita bukan saja produksi, kalau dia sudah terbang, kita bisa menyimulasikan terbangnya sehingga kita bisa lihat, oh setelah 10.000 jam terbang, bagian ini retak. Kita harus terlebih dahulu lebih tahu. Jadi kita bukan saja bisa mendahului pembuatan kota dalam segi pembangunan, tapi juga pengoperasiannya. Sehingga kita bisa coba satu hal di dunia digital untuk secara preventif mencegah hal-hal yang bisa menjadi masalah. Jadi digital twin city itu bukan satu hal yang untuk main-main saja. Itu sangat bermanfaat. Jangan lupa itu ya. Jadi digital twin bisa untuk mobil, bisa untuk pesawat, bisa untuk satu kota. Itu sangat bermanfaat. Dan kalau kita lihat kota tentunya alangkah banyak kota itu juga ada populasinya gitu ya. Jadi disitulah letak daripada metaverse atau digital twin city. Begitu kurang lebih ya. Lanjut. Kemudian juga ada hal yang terkait dengan administrasi ya. Jadi kalau kita ini mau menghindari adanya kita harus buang waktu untuk dapat pelayanan daripada kotanya dari banyak aspek yang kita kenal itu memang bisa online, tapi bisa juga kita untuk mencari informasi kadang itu lebih cepat kita daripada kita bingung dan tersesat dalam beberapa website yang kita temukan. Kita cari langsung secara virtual di dalam metaverse tersebut gitu. Jadi bisa tanya orang, bisa cari informasi sesuai dengan logika lokasi yang kita temukan dan sebagainya. Itu akan membantu. Dan di sini sudah ada satu contoh, ini Seoul di Korea sudah mulai ke arah situ ya. Jadi ini sebagai contoh, jadi
silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman melihat contohnya Seoul, bagaimana Seoul itu melihat metaverse dalam penerapan administrasi kota Seoul. Dan jangan lupa Seoul itu salah satu kota yang sangat maju ya dalam hal menerapkan teknologi demi apa? Untuk memaksimalkan kualitas hidup daripada warganya. Nah, ini jangan lupa, ini harus bermanfaat. Jadi bukan untuk main-main gitu ya, tapi harus bermanfaat. Lanjut, yang terakhir dari saya itu adalah terkait dengan ekonominya. Lanjut. Nah, jadi ada tentunya kita sudah kenal ya digital commerce bukan satu hal yang baru, udah belasan tahun kita kenal. Tapi kalau kita membayangkan itu diterapkan untuk dengan metaverse tadi sebelum kita berkumpul dalam ruang kecil ini, kita dalam holding room sudah mendiskusikan itu. Kalau kita membayangkan kita ke supermarket, kita itu bisa mencari barang lebih mudah kalau ada misalnya bantuan dari ada search bot atau ada macam robot virtual yang membantu kita untuk mencari barang dan bahkan untuk mendapatkan informasi terkait misalnya hal-hal yang kita ingin tahu tapi kadang sulit untuk menemukannya, misalnya kapan barang yang kita mau beli, tanggal kekadaluarsaannya, bagaimana dengan ingredientnya, apa ada yang mungkin tidak sehat tapi kita tidak lihat. Nah, semua itu mestinya dengan lebih mudah kita bisa dapat informasinya kalau kita berada dalam metaverse. Nah, metaverse ini tadi kita sudah mulai diskusikan juga, bisa kita gunakan dengan kita total immersion, maksudnya kita pakai Oculus atau yang lain, jadi pakai VR atau juga semi hibrida, pakai AR, jadi pakai alat kacamata yang dimana kita masih berada dalam dunia kekinian, tapi dengan ada alat bantunya kita mendapatkan informasi dari dunia cyber secara paralel. Itu namanya AR atau augmented reality. Tapi saya kira Bapak Ibu udah mengenal itu. Lanjut. Nah, ini kurang lebih contoh lainnya. Jadi dengan adanya metaverse ekonomi ini, kota seperti Dubai juga kita kenal sebagai salah satu kota yang maju sekali dalam menerapkan teknologi. Mereka perkirakan akan menciptakan, dan itu penting juga kita ketahui, ini bukan saja main-main untuk kita mendapatkan layanan yang lebih baik dan juga kualitas hidup kita ditingkatkan, dimaksimalkan, tapi juga akan banyak lapangan pekerjaan terkait. Jadi diprediksikan oleh Dubai dengan adanya metaverse di kota mereka sendiri itu ya insya Allah akan ada 40.000 job by 2030. Nah, ini estimasi tentunya kita tidak tahu. Tapi paling tidak ada referensi, ada pegangan ya. Jadi ini juga akan mencetuskan adanya lapangan pekerjaan yang terkait dengan metaverse tersebut. Jadi saya kira efeknya itu bisa untuk tadi yang saya sebutkan, perencanaan atau juga pengoperasian layanan daripada warganya yang bisa dapat layanan melalui metaverse, dan juga ke ekonomi di kota itu juga akan bermanfaat dalam hal menciptakan bisnis baru dan juga menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang lumayan banyak. Saya kira itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ilham. Aplaus yang luar biasa.